Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih setia dan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, ada hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan Mazmur 59 ayatnya yang ke-17. Dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Apabila Bapak Saudara dalam keadaan sesak pada pagi hari ini, di dalam pergumulan yang berat pada pagi hari ini, tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi naikkan pujian Ibu Saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah
Apapun pergumulanmu Bapak Saudara, dengan imanmu katakan, biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Tetap bersuka di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berjumpa dalam Key of the Day. Pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, pengharapan dalam hidup kami, dan mengingatkan kami juga supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu temanya ada jerih payah, ada keuntungan. Ada jerih payah, ada keuntungan. Kita akan membaca dari Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa Bapak Presiden kita sejak awal pemilihan dia sebagai presiden, ya, waktu itu dia memiliki slogan kerja, kerja, kerja. Nah, ternyata slogan ini bukan omong kosong, dan slogan ini luar biasa. Hampir 8 tahun ya masa kepemimpinan Bapak Presiden kita, beliau sudah berjuang untuk memenuhi standar kehidupan dan kemakmuran kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia sudah membangun bandara, pelabuhan, membangun jalan-jalan infrastruktur yang lainnya, dan begitu besar dan begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, itu menunjukkan kualitas presiden kita, bukan hanya omong-omong saja atau kata-kata yang indah saja, tetapi dia kerja dan dia lakukan. Bahkan di tengah pandemi saat ini, ada begitu banyak negara yang semakin hari semakin menunjukkan kinerja yang menurun, bahkan kecenderungan untuk bangkrut Bapak Ibu. Beda dengan negara Indonesia, oleh presiden kita dibawa kepada satu kekuatan yang baru di dalam dunia ini. Dan itulah kekuatan kerja, kerja, kerja. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita, kalau hanya slogan kerja, kerja itu menunjukkan sesuatu kualitas yang baik. Tetapi kalau hanya kata-kata saja, maka tidak akan menunjukkan sesuatu yang baik buat kita. Seperti peribahasa mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita itu hanya berkata-kata yang indah, berkata-kata yang begitu rupawan, berkata-kata begitu manisnya, dan begitu terpesonanya ketika orang mendengarnya. Tetapi tidak ada isi sama sekali, tidak menunjukkan kinerja sama sekali, tidak menunjukkan hasil yang baik atau hasil yang optimal. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan bilang supaya kita sekarang perhatikan bagaimana kita harus berjuang, berusaha untuk kerja dan kerja dan kerja, supaya hidup kita semakin lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat lawan dari kerja, berarti ada bagi sebagian orang menunjukkan rasa malasnya, keengganannya, tidak mau bergerak sama sekali, tidak mau berpikir sama sekali untuk memajukan hidupnya, memajukan dirinya, atau mencapaikan cita-citanya. Tidak. Jadi kita bisa melihat di dalam firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 6, saya bacakan buat kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak.
Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka tinggallah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan bukan mengajarkan kita melihat sesuatu kepada orang yang lain, ya, kepada sesama kita. Dan itu memang sudah kita bisa perhatikan. Bahkan kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang sukses, orang-orang yang akhirnya berjaya dalam kehidupannya. Tapi Tuhan tunjukkan kepada seekor binatang atau sekumpulan binatang. Bukan binatang yang besar, Bapak Ibu, yang ditunjukkan firman Tuhan di Amsal 6 ini. Tapi seekor semut, kumpulan semut-semut, di mana mereka berjuang di dalam hidupnya mereka. Mereka mengumpulkan makanannya, mereka mencari makanannya, lalu disimpan di tempat lumbungnya, supaya di sana tetap ada makannya dan mereka tetap bertahan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sungguh menyedihkan buat kita Bapak Ibu, kalau kita hanya bertopang tangan, bertopang dagu, ya. Kita tidak melakukan apapun dalam jerih payah kita. Ternyata ada keuntungan. Tidak mungkin tidak ada keuntungan. Pasti ada sesuatu hasil yang baik yang kita bisa dapatkan di dalam kerja keras kita, jerih payah kita, usaha kita. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baik yang kita sudah cita-citakan. Seperti seekor semut ini, kumpulan semut ini. Mereka akhirnya bisa mengumpulkan makanannya di lumbungnya dengan berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat kalau orang berkata-kata saja, maka tidak akan membawa sesuatu perubahan apapun juga. Ada seorang penulis buku, Bapak Ibu, bukunya itu The Magic of Thinking Big, yang ditulis oleh David J. Schwartz. Dia mengatakan demikian dalam bukunya. Dalam sebuah perusahaan, orang yang paling banyak berkata-kata biasanya bukanlah orang yang paling banyak bekerja. Sebaliknya, orang yang paling banyak bekerja dan berhasil biasanya adalah orang-orang yang sedikit berkata-kata. Artinya, untuk menjadi orang yang berhasil dalam segala hal, kita harus menjadi orang yang lebih banyak bekerja dan sedikit berkata-kata. Luar biasa penulis David ini. Melalui penelitiannya, melalui pengamatannya, di dalam berbagai perusahaan, dia bisa melihat pribadi-pribadi yang berjaya, pribadi-pribadi yang berhasil di dalam kehidupannya. Yaitu adalah orang-orang yang bekerja dan bekerja. Bahkan dia sedikit berkata-kata. Atau dia banyak berkata-kata, tapi dia bekerja. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari di dalam jerih payah pasti ada keuntungan. Tapi kalau kita hanya berkata-kata saja, tidak melakukan sesuatu impian kita, tidak mengerjakan dengan maksimal, tidak mencapainya dengan berhasil, maka tidak akan ada sesuatu yang bisa dicapai oleh orang tersebut. Termasuk hidup kita. Maka kita tidak ada perkembangan. Yang ada adalah ratap tangis, kesedihan, kekecewaan, kemurungan, stres, bahkan depresi, mengurungkan diri dari tengah sosial yang begitu membara di dalam hidup kita. Kita tidak ada lagi perjuangan untuk hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jerih payah itu penting buat kita. Artinya apa? Artinya yang pertama Bapak Ibu, kita berjuang dan berusaha. Di dalam perjuangan itu kita betul-betul memaksimalkan semua tenaga kita, pikiran kita, perasaan kita. Dan kita kerjakan sebaik mungkin, melewati rintangan-rintangan sesulit apapun juga, sesukar apapun juga, kita pasti bisa melewati dengan baik. Karena kita berjerih payah. Kadang kita melihat
persoalan yang hidup dalam hidup kita. Kita melihat kesusahan yang begitu berat, begitu susahnya. Biasanya kita langsung ciut, tidak berpikir untuk maju, tidak berpikir mencapai perjuangan kita dengan maksimal. Jadi jerih payah itu penting buat kita supaya kita berjuang dan berusaha. Karena Tuhan memberikan otak kepada kita, memberikan tenaga kepada kita, supaya kita memaksimalkan potensi kita untuk mencapai apa yang kita dambakan. Kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, berjuang dong untuk bekerja. Kalau kita mengalami persoalan emosi, berjuang dong untuk mengatasi emosi kita. Bukan dikuasai dengan kebencian dan dendam, tapi kita dikuasai oleh firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita, bahkan berdoa buat mereka. Itu yang Tuhan minta buat kita, berjerih payah. Nah, berjerih payah itu apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu mencapai cita-cita kita dengan nyata. Kita punya cita-cita apa yang belum tercapai, yang sudah menjadi bayang-bayang dulunya, sekarang kita kerjakan. Kalau dulu kita nggak punya sesuatu, misalnya rumah, kita bisa sekarang berjuang bagaimana memiliki rumah. Nggak usah langsung rumah yang besar, rumah yang kecil-kecil saja. Sementara kalau nanti ada berkat yang berkelimpahan, maka bisa mendapatkan rumah yang lebih besar. Jadi capailah cita-cita itu bukan dengan angan-angan, tapi capai dengan keseriusan, kesungguhan. Maka kita akan mencapai dan mendapatkannya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, jerih payah itu penting buat kita kalau kita menggunakan tenaga kita secara maksimal. Jadi tenaga yang Tuhan berikan ini, Tuhan, supaya saya melakukannya untuk kebaikan saya, kebaikan rumah tangga saya, kebahagiaan buat kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat kalau tenaga itu tidak dimaksimalkan, hanya digunakan pada saat ini, tidur-tiduran saja, atau lihat YouTube saja, atau Instagram, atau Facebook, atau hal-hal yang lain. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Padahal kita harus makan dan minum. Padahal kita harus membeli obat atau vitamin untuk tubuh kita. Dan itu membutuhkan dana atau keuangan. Dari mana kita mendapatkan itu? Oh Pak, saya banyak warisan. Warisanmu yang banyak pun satu hari nanti akan ludes, habis. Karena engkau akan tergoda dengan hal-hal yang negatif. Misalnya dengan judi lah, dengan berbagai macam hal yang investasi bodong lah. Sehingga kita akhirnya habis semuanya. Kenapa? Karena hidup kita tidak mau kerja. Kita hanya mau santai, tidak mau berjuang dalam hidup kita. Maka kita tidak mendapatkan apapun dalam diri kita ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah seorang anak petani ya Bapak Ibu di kota Kerawang ini. Dia seorang anak petani dan dia bertumbuh besar dan dia merasa memang keluarganya dalam garis kemiskinan yang sangat parah. Dan akhirnya dia tetap berjuang ya, yaitu saudara Tarman atau Tarman Suparman ya. Bapak ini sudah menjadi dekan UPB Karawang ya, di Universitas Buana Persada ya. Di sana dia akhirnya menjadi dekan. Dalam perjuangannya, tahu nggak Bapak Ibu? Dia numpang di rumah temannya. Dia bekerja tapi banyak ditolak. Dia akhirnya menjadi tukang becak selama setahun lebih, tapi akhirnya juga berhenti. Dan dalam situasi yang sulit ini, dia tetap berjuang. Dan akhirnya dia bisa menjadi dosen dan bisa menjadi dekan dari seorang anak petani. Ada seorang lagi, Bapak Budi Hari, seorang anak petani juga ya. Dia sekarang menjadi pengusaha nelayan yang sukses. Dia bisa menangkap ikan-ikan yang besar dan diperdagangkan dan akhirnya mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam perjuangannya pun dia menyadari bahwa keluarganya tidak lebih baik, tetapi dia berusaha berjerih payah. Nah, saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, mereka bukan orang-orang Kristen loh. Ya, mereka orang-orang yang di luar Kristen tapi mereka berjuang. Kita
yang katanya punya Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang dahsyat, yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan segala sesuatu keajaiban. Tapi kita menjadi orang Kristen yang kerdil, tidak bisa melakukan apapun juga. Karena betul-betul kita seorang yang pemalas, seorang yang berkata-kata yang indah saja, yang tidak ada hasil sama sekali. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, punya Tuhan yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Kenapa kita hanya berdiam diri? Kenapa kita santai-santai? Mari kita berjuang dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi lebih baik. Di dalam jerih payahmu pasti akan ada keuntungan. Dan itu bukan omong kosong yang Tuhan bilang di dalam firman Tuhan. Biarlah setiap kita Bapak Ibu, kita berjuang dalam hidup kita, dan tercapailah cita-cita kita, kebaikan kita dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau menolong kami untuk melewati hari-hari kami yang penuh dengan kesusahan ini, supaya kami tetap berjuang di dalam kehidupan kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi lebih baik dan mendapatkan kehidupan dalam cita-cita kami sesuai yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada berkat Tuhan yang berkelimpahan. Walaupun kami menghadapi kehidupan kami yang semakin sulit, semakin penuh dengan tantangan. Ada begitu banyak cobaan yang belum terlepas dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyak tekanan-tekanan, kami tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk usaha pekerjaan kami. Terima kasih juga untuk Indonesia. Dan terima kasih juga untuk kota kami yang tetap di dalam perlindungan Tuhan, kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa untuk misi perdamaian Presiden Jokowi terhadap Rusia dan Ukraina. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk misi perdamaian yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong beri hikmat kepada Bapak Presiden kami untuk menjadi pendamai bagi Rusia dan Ukraina Tuhan. Karena peperangan ini membawa dampak yang sangat dahsyat, yang sangat merusak, yang sangat membuat kami akhirnya begitu banyak negara yang mulai kesulitan secara ekonomi, secara sandang dan pangan Tuhan. Bahkan membawa kemiskinan bagi banyak negara. Tuhan tolong beri hikmat kepada presiden kami. Beri hikmat kepada presiden Rusia. Beri hikmat juga kepada presiden Ukraina Tuhan. Biarlah mereka rendah hati dan saling mengasihi dan mengampuni di antara mereka. Dan mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita berdoa buat pribadi kita, supaya kita jangan putus asa atau kecewa dalam menghadapi situasi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan, di tengah pandemi ini, di tengah peperangan Rusia dan Ukraina Tuhan, ada perubahan ekonomi, dan kami bersyukur Tuhan. Memang negara kami masih tetap bertahan dengan baik, tetapi kami masih dibayang-bayangi Tuhan. Kalau masih dalam jangka yang panjang Tuhan, akan membawa tekanan-tekanan di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami. Dan kami mohon Tuhan, tolong kami, supaya kami tetap tabah, tetap kuat, dan tetap semangat, tetap berjuang, dan berjerih payah untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita berdoa untuk ibadah kita besok minggu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami besok minggu. Dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, Engkau
bekerja Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati setiap para pelayan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah pelayanan Tuhan. Berkati juga untuk umat-Mu Tuhan. Berkati persiapan hati mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati persembahan mereka. Berkati Tuhan. Supaya mereka betul-betul hanya datang untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Jauhkan semua dosa dan kesalahan mereka, sehingga mereka kita datang ke rumah Tuhan, mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk doa kami dan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi pada Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.